Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan betapa senangnya kita boleh berjumpa lagi di hari ini, Selasa 19 Agustus 2025. Kita semua percaya bahwa kebahagiaan dan sukacita yang dinikmati pada hari baru ini, hari berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua adalah karena anugerahnya semata-mata. Karena itu marilah kita mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru yang Kau karuniakan bagi kami. Kami bersama menyampaikan rasa syukur dan terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dimungkinkan Tuhan untuk melangkah di hari baru ini dan sedia mengisi hari ini dengan belajar dari firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah satu-satunya yang menerangi perjalanan langkah kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, biarlah kami yang membutuhkan, merindukan kebenaran firman Tuhan, dipuaskan Tuhan, diberi oleh Tuhan hikmat untuk dapat mengerti maksud dari firman-Mu, dan memohon kiranya Roh Kudus berkenan menguasai kami semua, agar kami dimampukan untuk menghayati kebenaran Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan kita pada saat ini adalah dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Begini firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun tema perenungan kita pada saat ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kebenaran versi manusia yang membuat kebenaran menjadi sangat relatif. Kebenaran bisa berarti apapun bergantung pada pandangan individu atau ideologi suatu komunitas. Demikian keadaan dunia. Namun, hanya ada satu kebenaran yang dapat memerdekakan manusia dari dosa. Itulah Yesus Kristus. Kebenaran ini datang dari Tuhan Allah yang mengasihi umatnya dan bertindak menyelamatkannya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yesus Kristus merupakan penggenapan janji Tuhan Allah yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Yesus adalah kebenaran sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang percaya yang mau hidup sebagai murid akan dibawa Tuhan untuk mengetahui kebenaran. Mengetahui dalam bahasa Yunani ginosko, artinya mengerti, mengenal, mengakui, mengalami, mengetahui. Mengetahui kebenaran berarti mengenal Yesus Kristus, mengakuinya, bahkan mengalami kehadirannya dalam pengalaman yang nyata. Pengenalan akan Yesus Kristus ini tidak bisa diusahakan dengan hikmat manusia. Yesus Kristus yang adalah kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Merdeka dalam bahasa Yunani eleuteros, artinya bebas, tidak diperbudak. Dalam Yesus Kristus orang percaya menjadi manusia baru yang tidak lagi berada di bawah kutuk dosa, melainkan dalam kasih karunia Tuhan Allah. Dalam Yesus Kristus orang percaya mendapat keselamatan. Pengajaran ini harus ditanamkan dalam kehidupan sebagai umat Tuhan di tengah keluarga-keluarga Kristen. Nah, di tengah gempuran berbagai pandangan dunia yang membuat kebenaran menjadi relatif, orang percaya harus berpegang teguh pada kebenaran
di dalam Yesus Kristus. Dengan mengetahui kebenaran, maka orang percaya tidak boleh hidup dalam ketidakbenaran. Orang tidak boleh mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi hidup melakukan dosa. Sebab orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang yang telah mengenal kebenaran wajib menjalani kehidupan yang benar. Memang tidak mudah untuk dilakukan. Karena itu kita perlu mengenal Yesus Kristus, mengalaminya dalam hidup. Bagaimana kita bisa memperoleh semua itu? Jawabannya adalah melalui persekutuan dengan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Setiap keluarga harus membangun kehidupan yang beribadah dalam keluarga. Orang tua wajib belajar firman Tuhan dan mengajarkannya kepada anak-anak. Berdoa bersama, serta terus berupaya menumbuhkan praktek hidup yang taat pada kehendak Tuhan Allah di dalam maupun di luar rumah. Dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, setiap orang akan mengenalnya dengan benar dan mengalami kasih serta pertolongannya menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan bersama dengan umat-Mu yang percaya. Kami sekalian yang boleh mendapatkan sapaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami merasakan bahwa Engkau Tuhan amat baik. Engkau menganugerahkan kesempatan bagi kami menelusuri kehidupan sambil tetap bersyukur. Dan kami pun membawa permohonan kiranya Tuhan berkenan sepanjang hari ini kami dapat mewarnai kehidupan dengan melakukan kehendak firman Tuhan. Apapun aktivitas yang hendak kami laksanakan, tugas panggilan kerja yang kami tunaikan di sepanjang hari ini, semuanya akan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Marantapa Selatan. Bahkan Tuhan memberkati tim multimedia yang ada. Tuhan memberkati sekalian anggota jemaat pelayan khusus. Dan bahkan sekalian umat-Mu yang sempat untuk meluangkan waktu kami beribadah bersama melalui ibadah online pada saat ini. Tuhan memberkati kami sekalian dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat rohani. Tuhan, kami mohon berkat-Mu pula untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Para janda, duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang hidup dalam kemiskinan, yang ada di penjara, yang sedang mengalami masalah, tantangan dalam kehidupan, pergumulan. Engkau Tuhan Maha Tahu, mengerti keadaan hati kami umat-Mu. Tolonglah kiranya kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan memandang pada Tuhan yang memberikan pertolongan dan menganugerahkan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini. Engkau sangat baik Tuhan, memberi bagi kami hari-hari hidup untuk kami terus-menerus berpaut dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan tak terpisahkan. Ya Bapa di sorga, terima kasih banyak Bapa. Bukakanlah jalan bagi kami untuk kami dalam perjuangan kehidupan ini. Kami semakin melihat bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kami umat-Mu segala sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan. Dan kami akan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan yang datang berseru kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber sukacita dan kebahagiaan, sumber segala berkat. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Marantapa Selatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan shalom, damai di hati.